Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Seperti yang kalian tahu bahwasanya sekarang Trump mendominasi ya. Ini adalah skor untuk sementaranya. Tapi menurut saya sih ini udah mutlak sih. Harusnya 99% Trump itu menang. Mungkin di dalam video ini nanti udah diupload Trump itu udah menang ya. Yang seperti yang kalian tahu bahwasanya Trump itu bakal merealisasikan beberapa visi dan misinya. Yang meliputi secara garis besar itu gambar ini ya. Yang pertama adalah mempertahankan seluruh Bitcoin milik pemerintah US atau Amerika Serikat. Yang kedua, menolak CBDC di Amerika Serikat. Yang ketiga, mendukung pengembangan stablecoin dan penambangan Bitcoin. Dan empat, memecat ketua SEC Gary Gensler. Yang kelima, menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto, yang dimana ini benar-benar mendominasi cryptocurrency. Sebenarnya Kamala Harris juga bisa kalian baca ya, itu semuanya memang sedikit bertolak belakang, walaupun memang ada sedikit pendukungan dengan cryptocurrency, tapi tidak seheboh dan tidak semutlak si Donald Trump ya. Dan seperti yang kalian tahu bahwasanya sekarang Bitcoin ini mencapai ke area sekitar 75.000 dan tadi itu tembus ATH-nya ya, tembus all time high-nya. Kalau kalian mencek di dalam video ini, sudah saya ingatkan ya di dalam Express Learning Class, kalian cek di dalam video ini ya. Lebih tepatnya di dalam menit 6.17 ya guys. Ini sudah saya ingatkan. Nah ini ya, impact lalu fallback. Video ini adalah tidak mengambil open posisi alias wait and see. Kenapa? Saya tidak mau praduga-duga. Nggak mau praduga-praduga ya guys. Mau long ataupun short nggak mau. Saya bakal ambil fallbacknya aja. Jadi yang harus kita lakukan ini apa bang? Pada saat nanti terjadi impact, kita ambil reversalnya guys. Nah ini nih, Bitcoin ke area sekitar 75.000 ya. Bisa kita langsung ambil open posisi short. Dan seperti di dalam video ini ya, saya sudah bilang bahwasanya ketika Bitcoin menyentuh 75.000, maka ambil open posisi short dan take profit ya sewajarnya Cerberus atau Express Learning Class ya. Yang seperti kalian tahu ya, ini Bitcoin tembus ke 75.000, setelah itu dump ke sekitar ke kepala 73.000. Sekali lagi, analisis saya tidak pernah salah. Oke, untuk hari ini Cerberus juga profit ya sekitar 2%, tapi 2%-nya itu lo tahu sendiri lah, 2%-nya dengan target saya. Insya Allah mungkin sekitar beberapa bulan kemudian saya akan menjadikan target saya nyata ya. Kita bicara bukti, bukan teori ya. Porto saya dalam satu hari ini kurang lebih sekitar 30 juta rupiah ya, kurang lebih sekitar 2.000 dolar, 30 juta rupiah lebih. Ya target saya mungkin di 3 bulan atau 4 bulan atau tahun depan lah maksimal ya. Saya harus 100 juta per hari ya. Kalau kalian nanya modalnya berapa ya silakan hitung sendiri aja. Kalau untuk di Bitget bagaimana bang? Bitget itu kan reguler, jadi ya nggak saya tampilin profitnya. Ya profitnya dikit aja. Di Bitget itu saya cuma modal sekitar 1.000 dolaran ya. Kita kompon terus ya. Sedangkan kalau di
OKX sama BingX, ini lo lihat sendiri ya. Mungkin nanti akan saya masukkan ke BingX juga sebagian, tapi nggak sebanyak di OKX sama BingX ya. Jadi dari memang target saya tuh $1.000 sampai $2.000 per hari di dalam OKX atau BingX. Jadi masing-masing dari dua market tersebut, kalau $2.000 per hari sekitar 60 juta rupiah dalam satu hari. $2.000 dari BingX, $2.000 dari OKX. Oke, dalam satu hari. Dan kalau lu bilang masih AIUEO, pertanyaannya, lu mampu nggak bos ngendalin saldo sebanyak itu dengan psikologi yang cukup tenang? Oke, kita akan bahas. Jika Trump menang atau memang udah menang ya, apa yang terjadi di dalam Bitcoin? Mungkin lu bisa menjadi skeptis sama gue. Mungkin lu akan ngebully gue ya. Karena hal yang gue sampaikan ini nggak sesuai dengan apa yang diucapkan para influencer lain. Menurut saya, jika Trump menang akan terjadi flash pump. Oke, flash pump itu apa bang? Flash pump itu dimana sebuah kondisi Bitcoin akan naik secara all time high yang benar-benar sekitar kepala 80.000, oke? Dan setelah itu akan dump. Menurut saya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa cek di dalam CoinGlass karena saya itu bicara tentang fakta ya, bukan bicara tentang teori yang rada-rada ngaco juga. Jadi di analisis saya, jika Trump menang itu Bitcoin akan di kepala mencoba area sekitar 80 ribuan, oke? Setelah itu akan dump. Jadi naik pump ke area 80 ribuan, setelah itu dump. Itu namanya flash pump. Kenapa seperti itu? Silakan kalian lihat di sini ya. Anehnya. Yang pertama, Bitcoin ini sudah naik kurang lebih sekitar banyak sekali ya. Jika kalau pakai time frame 1 jam ini dari area sekitar 68.000 ke 76.000, hampir 76.000 ya. Dan Crypto Fear and Greed Index-nya 0%. Gue terserah lah ya, gue nggak mau debat dengan lu yang bilang, oh Crypto Fear and Greed Index itu nggak ngaruh bang, kalau bla 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 bla. Sekarang portofolio lu berapa sih ya? Lu bisa nggak ngendalin modal sekonsisten gue dan segede gue kayak gini kan? Lu pernah nggak sih ngendalin uang sebanyak itu, dan lu pernah nggak sih cuan setara sama gue? Ini bukan masalah modal bos, awalnya gue juga modal dikit. Kalau lu lihat video-video lama gue tuh masih pakai Samsung Note 3 tuh ya. Oke. Yang pertama, ini alasan saya, Crypto Fear and Greed Index itu tidak bergerak sama sekali. Itu cuma alasan pertama doang. Masih ada beberapa alasan yang cukup kuat ya. Terus setelah itu, alasan kedua, kalian cek di dalam likuidasi. Itu anehnya ya. Harusnya kalau Bitcoin itu pump, shortnya itu kan banyak terlikuidasi ya. Harusnya ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat itu shortnya cuma biasa aja ya. Shortnya cuma biasa aja. Banyak ya, sekitar 257 juta. Nah, tapi dominasi seperti ini, nah ini berbanding terbalik. Contoh, bang itu kan bukannya banyak 250 juta. Iya banyak. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan dengan perbedaan sebelumnya, dominasi sebelumnya. Contoh kayak ini aja deh ya. Ini aja nih ya. Ini aja, lihat ya. Harga Bitcoin ini nggak gerak sama sekali ya. Cuma sekitar 68.000 ke 66.000 aja. Ini shortnya udah sekitar 347 juta. Nah, ini nih, dari area sekitar 68.000 ke area sekitar 56.000, ini sudah hampir 700 jutaan, itu juta dolar. Nah, sedangkan ini ya, 5.000 dolar loh ya. 5.000 dolar harusnya itu sekitar di area sekitar 500 jutaan likuidasi ya. Ini baru sekitar 257 juta dolar gitu kan. Harusnya sekitar 500 juta. Nih kalau ini nggak nyampe 500 juta hari ini, fix ini akan terjadi flash pump. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau kalian cek di dalam data order booknya, itu datanya itu tidak mendukung sama sekali terjadinya Bitcoin dalam waktu dekat 100.000 ya. Old version seperti biasa. Lalu skala 1:100 ya. Bang, apakah Bitcoin akan ke 100.000? Iya, tapi tahun depan, bukan tahun ini menurut saya ya. Tahun ini akan terjadi sebuah drama yang nggak mungkin kalian ekspektasi gitu kan. Ini adalah skala 1:100. Nih kalian bisa perhatikan ya. Kalian bisa perhatikan tembok terakhirnya itu cuma di area sekitar 81.700. Dan kalau lu bisa ngeliat ini benar-benar landai, melehoi. Nih, melehoi. Kalian bisa cek video-video perbandingan order chart yang lainnya gitu kan. Ini tuh saya selalu bilang ya, bahwasanya semakin vertikal semakin susah, semakin horizontal semakin gampang. Nih kalian perhatikan, ininya aja landai banget ya, landai banget. Ini di dump langsung instan ke 66.000. Ini sangat gampang sekali karena cuma butuh sekitar 8.000 Bitcoin ya di sini ya, atau sekitar 6.000 Bitcoin. Nah, di sini nih 6.000 Bitcoin doang. Nah, sedangkan kalau untuk mendobrak hingga kepala sekitar 81.000 itu butuh setidak-tidaknya sekitar 8.000 dikali 3 ya, dikali 3 sekitar 16 ribuan. Ini lebih vertikal dari tembok klongnya. Jadi itu memperkuat kesimpulan saya kalau misalkan sebenarnya Bitcoin ini akan terjadi flash pump di area kepala 80.000, akan kembali tuh ke area sekitar 60.000. Bahkan sebenarnya sekarang pun hari ini pun bisa kembali back to kepala 6 ya. Bisa aja.
Lalu bang, bagaimana nih open posisinya? Nah, terlepas dari itu semuanya ya, para haters tercintaku, itu semuanya adalah analisis gue. Tapi open posisi gue tuh nggak se-ekstrim itu. Open posisi gue tuh yang penting scalping tiap hari. Jadi lu nggak usah ngeliatin judul, nggak usah ngeliatin, lu tonton sampai habis dulu, terus lu komen tentang open posisi gue. Gak usah lu komen tentang bla 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 kayak begitu kan. Sedangkan gue bilang dari A sampai Z. Tapi terlepas dari itu semuanya, pertimbangan gue sekarang adalah gue akan open posisi short di area sekitar 75.000 hingga ke 76.000, dan gue akan ambil take profit di sekitar 73.000 ya. Ingat, gue akan open posisi short di area sekitar 74.000 hingga 76.000, dan take profit di area sekitar 73.000. Kalau kalian nggak mau ribet, ya udah ikutan Cerberus saja. Jadi kesimpulan gue, kadang-kadang memang bukan berkontradiksi. Memang analis gue itu bilang short, tapi gue itu realistis, bukan lalu. Bukan mentang-mentang gue prediksi akan dump kembali ke kepala 60.000, gue maksain sekarang short. Gak begitu cara main gue, bro. Ya, gak begitu cara main gue. Walaupun memang diprediksi bergerak 10.000, gue ngambil 10.000 aja. Karena apa? Gue lebih realistis daripada lo yang terlalu berhalu. Efeknya apa? Efeknya lo masih miskin dan gue udah kaya gitu kan. Karena apa? Kalau lo sepinter itu, harusnya lo gak miskin sekarang. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.